Film ini diawali dengan seorang pemuda bernama Julius. Saat itu, dia tengah bersiap-siap untuk menuju kampus. Dia adalah anak dari seorang asisten rumah tangga yang tinggal dan bekerja di rumah keluarga konglomerat. Pagi itu, Julius mendapat marah dari ibunya karena menggunakan pakaian milik majikannya tanpa izin. Namun, Julius menjawab dengan percaya diri bahwa ini untuk mencegah terlihat seperti orang miskin di mata kekasihnya. Setibanya di kampus, Julius mencari pacarnya yang bernama Lauren. Walaupun sedang berlangsung kuliah, mereka justru asik ngobrol hingga membuat dosennya naik pitam. Setelah kuliah, Julius secara tidak sengaja bertemu dengan adik perempuannya bernama Marina. Namun karena rasa gengsinya di depan Lauren, Julius berpura-pura dengan mengatakan bahwa Marina hanya pembantu di rumahnya. Untuk mengubah suasana, Julius kemudian mengajak Lauren makan siang di sebuah kafe mewah. Namun sialnya, Fonsi, anak majikan Julius, muncul di kafe itu bersama pacar dan juga teman-temannya. Tentu hal itu membuat Lauren merasa bingung, karena Julius sendiri terlihat tampak gugup ketika bertemu dengan Fonsi. Di situ, Julius menjelaskan bahwa dia hanyalah teman di kampus lain. Sedangkan di sisi lain, pacar Fonsi yang bernama Pam ingin kejelasan mengenai hubungan mereka. Setelah mendapatkan jawaban yang tidak diharapkan, sehingga Pam akhirnya pergi dari kafe tersebut. Fonsi yang merasa kesal karena Pam pergi begitu saja, dia melampiaskan rasa frustasinya itu dengan menyuruh Julius untuk mengambil makanan mereka. Lauren yang melihatnya pun merasa malu karena dia tahu bahwa Julius adalah anak pembantu di rumah Fonsi. Dalam perjalanan pulang, Lauren memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Julius. Kemudian keesokan harinya, Fonsi memberikan tugas kepada Julius untuk memata-matai kegiatan Pam yang selalu mencari alasan untuk berpisah. Julius diminta mengumpulkan bukti-bukti bahwa Pam sudah memiliki pacar baru. Secara diam-diam, Julius mengambil foto-foto sebagai bukti dan mengirimkan kepada Fonsi. Ketika Fonsi melihat bukti tersebut, dia sangat marah dan berencana membalas dendam bersama Julius dan juga teman-temannya kepada pacar baru Pam. Namun rencana balas dendam mereka tidak berjalan dengan lancar. Ketika mereka memberikan pelajaran kepada pacar baru Pam, tiba-tiba polisi datang. Julius berusaha kabur akan tetapi dia kalah cepat, sehingga dia akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam di penjara. Ayah Julius mendengar kabar ini, dia segera mengirim pengacara bersama Marina untuk membantu melepaskan Julius dari dalam penjara. Setelah Julius dibebaskan, ayahnya sangat marah. Dia memberi pelajaran keras kepadanya. Tetangga yang melihat insiden tersebut, mereka berusaha meredakan situasi dan menenangkan kemarahan ayah Julius. Ibu Julius yang mengetahui kejadian itu, dia langsung mencari suaminya. Bahkan mereka berdua terlibat dalam pertengkaran hebat, namun anak-anak mereka akhirnya berhasil meredam pertengkaran tersebut. Kemudian di keesokan harinya, sepupu Fonsi bernama Miguel datang dari Amerika bersama pacarnya yaitu Jenny. Dia berkunjung ke rumah Fonsi. Untuk menyambut mereka, Fonsi meminta Julius untuk membeli minuman dan menyiapkan makanan. Setelah beberapa saat, Julius datang dengan membawa minuman. Melihat wajah Julius yang berantakan, dia pun bertanya tentang kejadian sebelumnya. Fonsi menjelaskan bahwa mereka terlibat dalam masalah kemarin dan meminta maaf kepada Julius karena telah meninggalkannya. Sebagai tanda permintaan maaf, Fonsi mengajak Julius untuk minum bersama. Kemudian malam harinya, Fonsi mengajak Miguel, Jenny, dan Julius
untuk pergi ke pesta temannya yang bernama Kyle. Di sana, Kyle memperkenalkan teman SMA-nya yang bernama Dana. Mereka semua berkumpul dan minum-minum bersama, termasuk Julius. Namun karena Julius tidak terbiasa, dia akhirnya pergi ke toilet. Diana yang melihat hal tersebut mengikutinya dan menyarankan Julius untuk beristirahat sejenak. Namun di ruangan tersebut, Diana malah mengajak Julius untuk main-main bersama. Kemudian di sisi lain, Jenny terlihat teler berat akibat minum-minum terlalu banyak. Miguel membawanya untuk beristirahat. Namun ketika sampai di ruangan tersebut, Miguel malah main-main bersama. Dan diikuti oleh Kyle dan juga Fonzie. Hingga pada akhirnya Jenny dinyatakan telah meninggal. Kepanikan pun mulai terjadi. Fonzie yang menyadari bahwa Julius telah tertidur, dia mengambil keputusan untuk memindahkan Julius dan meletakkannya di sebelah Jenny. Kekhawatiran masalah yang akan timbul pun mendorong mereka untuk mencari cara agar tidak terjebak dalam situasi yang lebih buruk. Kemudian di keesokan harinya, Julius yang terbangun, dia sangat terkejut setelah melihat Jenny yang sudah tak bernyawa di sampingnya. Dalam kepanikan Julius, segera memanggil penjaga resort untuk membawa jenazah Jenny ini ke rumah sakit. Namun ketika diinterogasi oleh pihak berwenang, Julius merasa panik dan takut sehingga dia memutuskan untuk melarikan diri dari rumah sakit. Mengingat Julius adalah orang terakhir yang bersama Jenny, polisi segera melakukan pencarian untuk menemukan keberadaannya. Di sisi lain, Ibu Fonzie mengetahui tentang perbuatan anaknya. Dia mulai menyusun rencana dengan memberi suap kepada pihak kepolisian untuk memasukkan hasil forensik. Dan tak hanya itu, dia juga memberikan suap kepada penjaga resort yang saat itu membawa jenazah ke rumah sakit. Bahkan, dia juga mengancam Diana untuk tutup mulut. Alhasil, dengan tindakan ini, semua tudingan akan tertuju pada Julius sebagai satu-satunya tersangka. Sementara Fonzie dan yang lainnya terbebas dari konsekuensi hukum. Hari-hari telah berlalu. Polisi akhirnya berhasil menangkap Julius dan menginterogasinya. Julius ditekan agar mengakui perbuatannya, namun dia tetap teguh dengan pernyataannya bahwa dia tidak bersalah. Julius merasa terpojok dengan tindakan polisi yang terus memaksa dan akhirnya dia memutuskan untuk melukai dirinya sendiri. Petugas penjaga yang menyadari situasi tersebut, dia membawanya ke klinik. Namun dalam perjalanan, Julius mengambil kesempatan untuk melumpuhkan petugas dan berusaha untuk kabur. Dalam keadaan marah karena difitnah, Julius kemudian mencari Fonzie dan juga teman-temannya. Tanpa ragu, dia mendatangi tempat di mana mereka sedang berkumpul. Dia membabi buta dan langsung menyikatnya. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.